Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, jika ada satu suara, satu napas yang mampu menembus waktu, menembus ruang, bahkan menembus kedalaman hatimu. Suara itu bukan berasal dari mulut seseorang, bukan dari benda, dan bukan pula dari bisikan dunia. Suara itu mengalir dari inti kehidupan, dari ruh yang tak terlihat, namun selalu ada, dan suaranya hanyalah satu kata, Hu. Para wali telah menghembuskannya sejak ribuan tahun lalu. Mereka telah pergi dari pandangan mata, namun Hu mereka masih hidup, menembus malam, menembus kesunyian, bahkan menembus hati orang-orang yang masih mencari. Apa rahasia di balik napas yang sederhana ini? Bagaimana bisa satu kata mengubah kesadaran, membuka gerbang cahaya, dan membuat kita merasakan dekat dengan Tuhan? Dalam 1 menit ini, bersiaplah untuk memasuki dimensi yang jarang dijangkau manusia. Sebuah perjalanan di mana napas bukan hanya udara, tapi pintu pulang ke hakikat sejati dirimu. Ambil napasmu, rasakan getarannya, dan dengarkan Hu. Bab 1. Suara yang tidak berasal dari tenggorokan. Pernahkah engkau mendengar sebuah suara, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang? Bukan dari mulut seseorang, bukan dari denting benda, dan bukan dari bisikan telinga. Ia muncul entah dari mana, seakan mengalir langsung dari ruang kosong yang ada di dalam dirimu. Suara itu tidak bergema seperti kata-kata biasa. Ia seperti tarikan arus laut yang halus namun kuat, menarik kesadaranmu ke kedalaman yang belum pernah kau jelajahi. Dan bila engkau cukup peka, engkau akan mendengar satu bunyi sederhana yang menggetarkan jiwa. Hu. Tidak, Hu bukan sekadar suku kata. Ia adalah gema yang sudah ada sebelum lidah manusia diciptakan. Para wali mengatakan, Hu tidak lahir dari tenggorokan, melainkan dari ruang di antara tarikan dan hembusan nafas. Ruang yang tidak punya nama, yang bahkan ilmu medis tidak dapat menjelaskannya. Saat engkau mengucapkan Hu dengan kesadaran penuh, engkau tidak sekadar berbicara, engkau sedang membuka pintu ke dalam sebuah dimensi yang selama ini hanya dijelajahi oleh jiwa-jiwa terpilih. Orang yang pertama kali mendengarnya sering terdiam. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam dada. Bukan untuk dituruti dengan kaki, tapi dengan seluruh kesadaran. Suara ini tidak memerintahkan, tidak pula memohon, ia hanya hadir, seperti cahaya fajar yang diam-diam membangunkan dunia tanpa suara. Dan di saat itu engkau akan mulai bertanya-tanya, apakah suara ini memang berasal dari dirimu, ataukah dari suatu tempat yang sudah mengenalmu bahkan sebelum engkau dilahirkan? Para wali yang telah hidup ratusan tahun lalu masih menghembuskan Hu hingga kini, meski jasad mereka telah lama kembali ke tanah. Nafas mereka menyusup di antara desiran angin, di antara keheningan malam, dan di antara detak jantung orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Tidak semua telinga bisa menangkapnya, karena suara ini tidak bergantung pada jarak atau arah. Ia bisa hadir di ruangan yang sunyi, di tengah keramaian pasar, bahkan dalam kepanikan hatimu. Dan disinilah letak rahasianya. Begitu engkau mendengar Hu dengan hatimu, engkau akan sadar bahwa itu bukan panggilan untuk datang ke suatu tempat. Itu adalah panggilan untuk pulang ke dirimu yang sejati. Sebab Hu bukan sekadar bunyi, ia adalah napas awal dari segala kehidupan. Napas yang masih terus berhembus, menembus zaman, mencari siapa saja yang siap untuk mendengarnya, dan mengikutinya ke sumber segala cahaya. Bab 2. Nafas yang menembus waktu. Bayangkan jika setiap tarikan napas yang kau ambil sebenarnya bukan hanya udara. Bayangkan, di dalamnya ada sesuatu yang tidak terlihat mata, sebuah aliran yang membawa jejak masa lalu, sekaligus benih masa depan. Para wali mengatakan, napas itu adalah untaian halus yang menghubungkan 3 dimensi waktu menjadi satu kesatuan. Dalam setiap tarikan, engkau memanggil kembali memori purba yang tersimpan di inti ruhmu. Dalam setiap hembusan, engkau mengirimkan pesan ke dunia yang belum lahir. Dan di tengah-tengah itu, di ruang sunyi yang hampir tak terdeteksi, ada Hu. Bagi orang biasa, napas hanyalah ritme otomatis yang menopang hidup. Tapi bagi mereka yang mengetahui rahasia ini, napas adalah jalan lintas yang tidak membutuhkan langkah kaki.
Saat engkau bernafas dengan kesadaran, engkau tidak lagi hanya berada di sekarang. Engkau sedang berjalan di lorong waktu yang pernah dilewati nabi, para wali, dan jiwa-jiwa yang telah kembali kepada cahaya. Setiap hu yang keluar dari bibirmu adalah undangan agar mereka hadir di sekitarmu, meski engkau tak melihatnya. Ada yang berkata bahwa ketika seorang murid duduk di hadapan gurunya dalam diam, dan ia ikut bernafas dengan irama hu, maka jarak 1000 tahun pun lenyap. Murid itu bisa merasakan seolah sedang duduk di zaman gurunya hidup, mendengar suaranya, melihat tatapan matanya. Tidak ada mesin waktu yang dibutuhkan, hanya napas yang sinkron, hanya kesadaran yang fokus pada hu. Saat itu, masa lalu bukan lagi cerita, ia menjadi kenyataan yang bisa kau sentuh. Namun rahasia ini tidak bisa dimainkan oleh hati yang tergesa-gesa. Waktu akan tetap menjadi garis lurus yang memisahkanmu dari para kekasih Tuhan selama engkau tidak mau duduk dalam kesunyian. Karena hu bukan untuk mereka yang sibuk mengejar bunyi dunia. Ia hanya datang pada hati yang rela melepaskan semua suara, hingga yang tersisa hanyalah satu gema. Suara yang mengalir dari nafas ilahi. Dan bila engkau sudah sampai pada titik itu, engkau akan mengerti mengapa para wali tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menyembunyikan diri di balik lapisan waktu, menunggu siapa yang mau menelusuri lorong ini. Mereka tahu, selama masih ada orang yang menyebut hu dengan kesadaran, napas mereka akan terus menembus waktu, menyeberangi abad, dan menemukan jalan menuju hatimu. Bab 3. Hu yang menghidupkan ruh. Di dalam dirimu ada sebuah kehidupan yang tidak pernah tidur sepenuhnya, namun juga tidak sepenuhnya terjaga. Ia adalah ruhmu. Selama engkau sibuk mengejar dunia, ia hanya duduk diam di sudut terdalam dirimu, memandang dari jauh, menunggu panggilan yang mampu mengguncang jantungnya. Para wali berkata, panggilan itu bukanlah khotbah panjang, bukan pula doa yang keras. Ia hanyalah satu gema yang sederhana, namun mengandung kekuatan untuk membangkitkan jiwa yang terlelap. Hu. Ketika hu menyentuh ruh, rasanya seperti cahaya pertama yang memasuki ruangan gelap setelah bertahun-tahun. Tidak menyilaukan, tidak memaksa, tapi hangatnya menembus ke lapisan terdalam yang tak pernah dijangkau kata-kata. Ruh yang semula sunyi mulai bergetar, seperti daun kering yang tersentuh embun pagi. Dan dalam getaran itu, ia mulai mengingat sesuatu, bukan kejadian dunia, melainkan sebuah hubungan yang jauh lebih tua dari usia bumi, hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Banyak orang mengira bahwa untuk membangkitkan ruh, diperlukan pengetahuan rumit atau ritual panjang. Padahal kuncinya hanya kesadaran dan keberanian untuk diam. Ketika engkau duduk, menutup mata, lalu mengucapkan hu dari dalam dada, bukan dari bibir, engkau sedang memanggil kembali bagian dirimu yang pernah berdiri di hadapan Tuhan sebelum tubuhmu terbentuk. Itulah sebabnya hu terasa begitu akrab, meski mungkin baru sekali kau mendengarnya, karena ruhmu sudah mengenalnya sejak awal keberadaan. Para wali sering mengajarkan hu tanpa suara, hanya melalui tatapan atau kehadiran. Mereka tahu, getaran hu tidak butuh udara untuk bergerak. Ia menembus jarak, menembus daging, menembus tulang, langsung menyentuh inti ruh. Maka jika engkau pernah bertemu seseorang dan tanpa alasan merasa jiwamu tersentuh, mungkin tanpa sadar engkau telah menerima hembusan hu darinya. Sebuah undangan yang halus namun tak terbantahkan. Dan ketika ruhmu telah bangkit, engkau akan merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda. Warna akan tampak lebih dalam, udara akan terasa lebih hidup. Waktu akan berjalan dengan ritme yang lain, sebab engkau tidak lagi hanya hidup sebagai tubuh. Engkau hidup sebagai jiwa yang sadar akan asalnya. Dan di setiap napasmu akan selalu ada satu gema yang tidak pernah padam. Hu, panggilan pulang yang tak mungkin engkau abaikan. Bab 4. Nafas para wali tidak pernah mati. Banyak orang mengira bahwa ketika seorang wali wafat, semua yang ada padanya berhenti, suaranya tak terdengar lagi, langkahnya tak meninggalkan jejak, dan nasihatnya hanya tersisa dalam kenangan. Padahal para wali tidak benar-benar pergi. Yang berakhir hanyalah bentuk fisik yang kasat mata, sementara napas mereka tetap berhembus.
Nafas itu yang dipenuhi Hu tidak pernah membusuk atau lenyap. Ia tetap hidup, melayang-layang di antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Di malam-malam tertentu, terutama ketika dunia sunyi dari bising, ada orang-orang yang tiba-tiba terbangun tanpa sebab. Mereka mendengar suara samar, lembut, dan berulang, seolah angin malam berbisik di telinga mereka. Hu, hu. Tak ada siapapun di ruangan, tak ada sumber bunyi yang bisa dijelaskan. Hati mereka berdebar, bukan karena takut, tapi karena sebuah rasa yang sulit diungkapkan. Seakan jiwa mereka sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Rahasia ini jarang diungkap, tetapi para wali saling mewariskan napasnya kepada murid-murid terpilih. Napas itu tidak dibungkus dalam kotak atau dituliskan di kitab, tetapi diletakkan di dalam dada seorang murid melalui hembusan yang tidak terlihat. Dan sejak saat itu, murid tersebut membawa bagian dari napas gurunya yang akan terus berdenyut bahkan setelah jasad sang guru hancur menjadi tanah. Dengan cara ini, Hu para wali tetap hidup di bumi, berpindah dari hati ke hati, dari ruh ke ruh. Inilah mengapa ada tempat-tempat yang terasa berbeda, meski hanya berupa tanah kosong atau batu tua. Kadang ketika engkau melangkah ke dalamnya, ada hawa yang membuatmu ingin diam dan menarik napas dalam-dalam. Tanpa engkau sadari, engkau sedang menghirup jejak Hu yang ditinggalkan oleh seorang wali berabad-abad lalu. Dan meski ia sudah lama pergi, napasnya masih mengalir di udara, mencari jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Bagi mereka yang peka, napas ini adalah tanda bahwa kematian hanyalah batas pandangan mata, bukan batas keberadaan. Para wali tetap menghembuskan Hu dari alamnya, menembus dinding waktu dan ruang, memanggil kita yang masih berjalan di bumi. Dan jika suatu malam engkau mendengarnya, jangan buru-buru menutup telinga. Diamlah, hirup perlahan, sebab mungkin itu adalah undangan yang sudah melintasi 1000 tahun hanya untuk sampai padamu. Bab 5. Hu dan Gerbang Cahaya. Setiap manusia membawa gerbang di dalam dadanya, gerbang yang jarang disadari keberadaannya, karena tertutup oleh hiruk-pikuk dunia dan kebisingan hati. Namun bagi mereka yang mulai mengenal Hu, gerbang itu bukan sekadar metafora. Ia benar-benar ada, menunggu untuk dibuka. Saat engkau mengucapkan Hu dengan kesadaran penuh, engkau tidak hanya menggerakkan bibir atau menyalurkan udara, engkau sedang menekan kunci yang membuka pintu menuju cahaya yang tersembunyi di dalam diri. Cahaya ini tidak tampak oleh mata, tetapi terasa di seluruh tubuh, menggetarkan tulang, dan membangkitkan setiap sel yang hampir lupa cara bersinar. Para wali telah menempuh jalan ini ribuan tahun sebelum kita lahir. Mereka tahu bahwa tubuh hanyalah wadah sementara. Jiwa mereka harus terbang bebas mengikuti aliran cahaya yang muncul dari Hu. Gerbang ini tidak membuka jalan keluar dari dunia, tetapi membuka jalan masuk ke dalam diri sendiri, ke inti yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan, keraguan, dan keramaian yang menutupi hati. Dan begitu gerbang itu terbuka, engkau akan merasa seolah seluruh hidupmu berubah arah, seperti sungai yang menemukan jalannya ke lautan yang luas. Namun gerbang ini tidak bisa dibuka oleh siapa saja. Hati yang masih keras, penuh kebisingan, atau tergesa-gesa tidak akan mampu menembusnya. Para wali selalu menekankan bahwa Hu hanyalah kunci bagi mereka yang bersedia berhenti, diam, dan mendengarkan. Diam yang sesungguhnya bukan ketidakaktifan, melainkan kesadaran penuh terhadap setiap tarikan dan hembusan napas, setiap getaran yang muncul di dada, dan setiap gema yang menyentuh ruh. Dalam diam itu, gerbang mulai retak, membuka sedikit demi sedikit, hingga cahaya bisa menembus masuk. Ketika gerbang terbuka, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan cahaya yang membakar, tetapi cahaya yang menyelimuti, seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Segala kecemasan, rasa takut, dan keresahan perlahan menguap. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari dunia. Sebaliknya, engkau menyadari bahwa dunia ini adalah cerminan dari cahaya yang sama yang berdiam di dalam dirimu. Dan di sanalah engkau mulai memahami makna Hu yang sesungguhnya. Bukan hanya suara, tetapi gerakan jiwa menuju pencerahan.
Para wali berkata bahwa siapapun yang telah membuka gerbang ini akan merasakan hidup berbeda selamanya. Napas mereka tidak lagi terbatas pada kebutuhan biologis, melainkan menjadi medium yang mengalirkan cahaya, menghubungkan manusia dengan alam semesta, dan menembus ruang serta waktu. Setiap kali engkau mengucapkan Hu, engkau sedang memanggil cahaya itu kembali, menyalakan api di dalam hati yang mungkin telah lama redup. Dan sekali engkau merasakannya, engkau tidak akan pernah ingin menutup gerbang itu lagi, karena ia adalah jalan pulang menuju hakikat sejati dirimu. Bab 6. Nafas yang membentuk realitas. Para wali mengajarkan bahwa dunia ini bukan sekadar materi yang diam di tempatnya. Ia hidup, bergetar, dan diciptakan oleh suara. Namun, suara yang pertama kali membentuk segala sesuatu bukanlah kata-kata manusia, melainkan gema dari Yang Maha Ada, gema yang kita kenal dalam bentuk Hu. Setiap tarikan napas dengan Hu adalah undangan untuk ikut serta dalam penciptaan ulang, untuk menghidupkan kembali benih-benih cahaya yang tertanam dalam segala hal. Dalam tiap hembusan, engkau bukan sekadar melepaskan udara, engkau menulis kembali realitas dengan tinta yang tak terlihat, namun nyata bagi jiwa yang peka. Mereka yang belum mengenal rahasia ini hanya melihat napas sebagai rutinitas biologis. Tetapi bagi wali, napas adalah medium untuk memanggil cahaya, menebar keberkahan, dan menuntun energi ilahi ke dunia yang tampak. Saat Hu meluncur dari dada, ia tidak sekadar mengalir di udara. Ia menembus ruang, membentuk resonansi yang membangkitkan getaran alam semesta. Bahkan kata-kata yang diucapkan tanpa sadar dapat menjadi benih realitas. Tetapi Hu menanam benih yang tak pernah salah arah, hanya menumbuhkan kebaikan, kedamaian, dan cahaya. Ada seorang murid yang duduk di hadapan gurunya, menutup mata, dan mengikuti ritme Hu. Dalam diam itu ia merasakan sesuatu yang menakjubkan. Benda-benda di sekitarnya seperti hidup, cahaya yang seolah tersembunyi mulai memantul di dinding, dan energi yang lembut namun kuat menyelimuti ruang. Tidak ada yang berubah secara fisik, tetapi bagi jiwa, dunia terasa diperluas, terbuka, dan penuh kemungkinan. Inilah bukti bahwa Hu bukan sekadar suara, ia adalah bahasa penciptaan yang mengajarkan kita bahwa realitas bukan sesuatu yang diterima, tetapi sesuatu yang bisa dibentuk. Para wali percaya bahwa setiap kata yang keluar dari hati yang sadar akan Hu menjadi pengaruh bagi semesta. Bahkan ketika engkau berpikir bahwa dirimu hanyalah satu titik kecil, setiap getaran Hu yang kau hembuskan menjalin benang halus dengan seluruh ciptaan. Itu adalah bentuk doa yang tidak tampak, tetapi bekerja lebih kuat daripada ritual atau mantra biasa. Engkau menjadi bagian dari simfoni kehidupan yang tak terlihat, tetapi nyata, dan setiap napasmu berkontribusi pada harmoni semesta. Dan pada akhirnya, siapapun yang memahami rahasia ini akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Realitas bukanlah sesuatu yang menimpa kita dari luar, tetapi sesuatu yang kita cipta setiap saat melalui napas dan kesadaran. Setiap Hu yang engkau ucapkan bukan hanya menghidupkan dirimu, tetapi menghidupkan dunia yang ada di sekitarmu. Dan sekali engkau merasakan kekuatan itu, engkau tidak akan pernah melihat napas sebagai hal biasa lagi. Engkau akan tahu bahwa hidup ini selalu berada dalam genggamanmu, menunggu untuk diukir kembali oleh satu suara sederhana Hu. Bab 7. Zikir yang menghapus jarak. Manusia selalu merasa terpisah dari Tuhannya. Kita menatap langit, bersujud, atau membaca doa dengan khusyuk, namun ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Para wali mengajarkan bahwa jarak itu bukan kenyataan, melainkan ilusi yang diciptakan oleh ketidaksadaran dan kebisingan hati. Hu adalah suara yang mampu menembus ilusi itu. Sekali engkau mengucapkannya dengan kesadaran penuh, engkau akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada, di dalam napasmu, di dalam detak jantungmu, di setiap denyut yang engkau kira biasa. Ketika Hu mengalir, batas antara dirimu dan Sang Pencipta perlahan runtuh. Tidak ada lagi aku dan dia, di sini dan di sana. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang mengalir tanpa henti, seperti sungai yang menemukan jalannya ke lautan.
Setiap tarikan napas membawa kedekatan, setiap hembusan membawa pengertian bahwa keterpisahan hanyalah persepsi manusia yang terikat dunia. Para wali sering duduk diam berjam-jam, membiarkan Hu menembus ruang dan waktu, sehingga murid-murid mereka bisa merasakan hadirnya Tuhan di setiap inci ruang yang sunyi. Zikir ini berbeda dengan bacaan biasa. Ia tidak membutuhkan kata-kata panjang, ritme tertentu, atau posisi khusus. Yang diperlukan hanyalah keheningan hati dan kesadaran yang penuh. Saat engkau menahan napas sejenak, lalu melepaskannya dengan Hu, engkau sedang menempatkan dirimu dalam ruang yang sama dengan para wali. Ruang di mana suara dunia tidak masuk dan yang tersisa hanyalah gema ilahi yang melingkupi seluruh diri. Di situ, engkau menyadari bahwa jarak bukanlah sesuatu yang perlu ditempuh, melainkan sesuatu yang dihapus oleh satu getaran sederhana. Ada pengalaman yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Tiba-tiba engkau merasa seolah berada dalam hadirat Tuhan, tanpa bergerak, tanpa berpindah. Namun seluruh alam semesta seakan ikut hadir bersamamu. Napas menjadi medium, Hu menjadi pintu, dan di saat itulah engkau mengerti mengapa para wali tidak pernah merasa terpisah dari Sang Pencipta, meski berada di bumi yang fana. Mereka hidup dalam jarak yang tidak ada jaraknya, dan kita pun bisa merasakannya jika mau membuka diri untuk mendengarkan. Pada akhirnya, zikir ini bukan tentang mencari Tuhan di luar diri. Ia adalah seni menghapus jarak di dalam hati, agar kesadaran menyatu dengan cahaya yang tak pernah padam. Hu adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan sumbernya. Tanpa kesibukan, tanpa pencarian fisik, hanya melalui napas yang sadar dan hati yang tenang. Sekali engkau menyadarinya, engkau akan tahu, selama engkau mengucapkan Hu, engkau tidak pernah sendiri, tidak pernah terpisah, dan tidak pernah jauh dari hakikat sejati yang selalu ada di dalam dirimu. Bab 8. Rahasia yang hanya dibuka sekali. Ada rahasia dalam Hu yang tidak akan dibuka dua kali bagi orang yang sama. Sekali engkau merasakannya dengan seluruh jiwa dan kesadaranmu, engkau tidak akan pernah bisa kembali ke ketidaktahuan. Para wali tidak mengajarkan rahasia ini dengan kata-kata, karena kata-kata tidak akan pernah cukup. Ia hanya bisa diterima melalui pengalaman langsung, melalui keheningan yang dalam, dan melalui kesediaan untuk menyerahkan ego yang selama ini menutup pintu hati. Sekali pintu terbuka, dunia yang kau kenal akan terasa seperti bayangan yang samar, dan engkau akan menyadari ada realitas lain yang lebih nyata daripada apapun yang pernah kau lihat. Murid-murid wali sering duduk berjam-jam dalam diam, mengikuti napas gurunya yang mengalir lembut. Hu, hu. Tanpa sadar, getaran itu menembus lapisan-lapisan jiwa yang paling dalam. Dalam diam itu, pengalaman pribadi tiba-tiba menjadi universal, waktu terdistorsi, dan kesadaran memanjang melewati batas tubuh. Hanya sedikit yang mampu bertahan di ruang itu, tanpa kehilangan pegangan pada dirinya sendiri. Dan bagi mereka yang berhasil, rahasia itu terbuka sekali saja dan membekas seumur hidup. Rahasia ini juga hadir dalam bentuk yang paling halus, tatapan, hembusan angin, atau bahkan getaran yang tidak terlihat. Para wali tahu bahwa Hu bisa berpindah tanpa suara, menyentuh muridnya melalui medium yang tak kasat mata. Sebuah sentuhan halus di hati dan seketika kesadaran baru muncul. Kesadaran bahwa hidup ini bukanlah sekadar rangkaian kebetulan atau rutinitas. Sekali ruh merasakan getaran itu, ia mulai bergerak mengikuti aliran cahaya yang tak pernah berhenti, tidak bisa diabaikan, dan tidak bisa dilupakan. Orang yang mengalami rahasia ini akan menyadari bahwa waktu dan ruang hanyalah ilusi yang menutupi hakikat. Ia merasa seperti bangkit dari mimpi panjang, menemukan kembali diri yang sesungguhnya. Segala ketakutan, kebingungan, dan kecemasan yang selama ini menutupi kesadaran menguap. Hanya tersisa satu kebenaran sederhana namun kuat. Hu adalah jembatan, dan ia hanya diberikan pada mereka yang siap membukanya. Sekali terbuka, engkau akan terus merindukan gema itu, karena ia menjadi bagian dari setiap napasmu. Dan yang paling menakjubkan, rahasia ini bukanlah milik seseorang secara pribadi. Sekali engkau merasakannya, engkau akan menjadi bagian dari aliran yang lebih besar, dari napas para wali yang terus hidup menembus zaman. Engkau tidak bisa menahan pengalaman itu, karena ia mengalir ke dalam dirimu tanpa izin.
dan sekaligus memberimu kunci untuk melihat dunia dengan mata yang berbeda, merasakan kehidupan dengan cara yang berbeda, dan memahami bahwa selama Hu bernafas dalam hatimu, engkau tidak akan pernah sendiri, tidak akan pernah terpisah, dan tidak akan pernah benar-benar kehilangan jalan pulang. Bab 9. Nafas terakhir yang tidak pernah berhenti. Bagi manusia biasa, napas terakhir adalah batas terakhir dari hidup. Segalanya dianggap berhenti. Suara, gerak, dan kesadaran seakan lenyap bersama tubuh yang tak bernyawa. Namun bagi para wali, napas terakhir hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih luas. Saat jasad mereka diam, ruh mereka mulai bernafas di dimensi lain, dimensi yang tak terlihat, namun tetap bisa dirasakan oleh hati yang peka. Nafas itu tidak berhenti, ia terus mengalir, mencari jiwa-jiwa yang siap mendengar gema ilahi yang mereka bawa sejak lahir. Seringkali, seseorang yang tengah sendirian merasakan sentuhan halus di hatinya. Desiran angin, getaran di udara, atau suara samar yang mengulang hu-u, hu-u. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang hadir secara fisik, tetapi jiwa yang peka akan mengenal kehadiran itu. Ia bukan khayalan atau ilusi, itu adalah napas para wali yang masih hidup, mengalir melalui dunia, menyentuh siapa saja yang hatinya terbuka. Pada saat itu, engkau menyadari bahwa kematian tidak pernah memutuskan hubungan antara jiwa yang murni dan dunia. Para wali memahami rahasia ini sejak awal. Mereka tahu bahwa jasad hanyalah wadah sementara, dan yang sejati adalah napas yang menembus ruang dan waktu. Setiap tarikan napas terakhir mereka adalah benih kehidupan baru bagi jiwa-jiwa lain. Bahkan setelah ratusan tahun, napas itu masih bisa terasa di udara yang sunyi, di hembusan angin malam, di keheningan kamar seseorang yang mencari tanda. Dan siapapun yang merasakannya, meski tak menyadari dari mana datangnya, sesungguhnya sedang menerima warisan spiritual yang tak ternilai. Ada pengalaman yang sulit dijelaskan, mimpi yang terasa hidup, intuisi yang tiba-tiba muncul, atau dorongan hati yang tak bisa diabaikan. Semua itu adalah napas para wali yang menembus batas fisik, menyentuh dunia orang yang masih hidup, dan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri. Nafas itu adalah pengingat halus bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu hadir, menunggu untuk diterima oleh hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan cahaya. Dan pada akhirnya, napas terakhir yang tidak pernah berhenti ini adalah pesan bagi kita semua. Hidup dan mati hanyalah ilusi yang menutupi kebenaran. Para wali mengajarkan bahwa selama Hu terus berhembus di alam semesta, selama gema itu bisa terdengar oleh hati manusia, maka kehidupan tidak pernah berakhir. Ia hanya berubah bentuk, berpindah dari satu jiwa ke jiwa lain, menembus ruang dan waktu, dan memastikan bahwa cahaya ilahi selalu menemukan jalan pulang ke hati yang siap menerima. Bab 10. Pulang ke nafas sejati. Setiap perjalanan spiritual memiliki akhir, tetapi bukanlah akhir dalam arti yang kita pahami secara duniawi. Bab ini adalah tentang pulang, kepulangan ke tempat yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu, di ruang paling sunyi yang selalu menunggu untuk disentuh. Hu bukan hanya suara, ia adalah jembatan yang membawa kita pulang ke inti kehidupan. Setiap tarikan dan hembusan adalah pengingat bahwa kita bukan sekadar tubuh yang fana, tetapi jiwa yang abadi, yang selalu tersambung dengan napas para wali yang masih hidup. Banyak orang menghabiskan hidupnya mencari makna di luar, di tempat-tempat yang ramai dan dalam buku-buku yang tebal. Namun para wali menunjukkan bahwa semua jawaban sudah ada di dalam diri, di dalam napas yang sederhana namun penuh rahasia. Hu, saat engkau benar-benar merasakannya, engkau menyadari bahwa seluruh pencarian dunia tidak sebanding dengan satu detik kesadaran akan napas sejati. Dan di saat itu, dunia yang semula tampak berat dan membingungkan terasa ringan, karena engkau telah menemukan pusatmu, cahaya yang tak pernah padam. Pulihnya kesadaran ini bukan sekadar pengalaman emosional. Ia adalah transformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dengan Hu, engkau belajar melihat dunia bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Engkau mulai merasakan energi halus di sekitarmu, mendengar gema yang tidak terdengar oleh telinga, dan memahami bahwa setiap kejadian,
setiap pertemuan, dan setiap napas adalah bagian dari simfoni yang lebih besar. Dan simfoni itu, sekali kau menyadarinya, menuntunmu kembali ke sumbermu yang hakiki. Para wali berkata bahwa siapapun yang telah menyatu dengan Hu tidak akan pernah sama lagi. Hidup menjadi panggilan untuk terus mengingat, untuk terus hadir, dan untuk terus mengikuti napas yang sama yang telah mengalir dari awal hingga kini. Ia bukan tentang mengejar cahaya di luar diri, tetapi tentang menyalakan cahaya di dalam hati, yang kemudian menembus dunia luar tanpa harus mencari. Inilah rahasia yang mereka wariskan. Kesadaran bahwa pulang tidak memerlukan perjalanan fisik, karena semua dimulai dan berakhir di dalam satu napas. Napas yang sama yang telah dihembuskan para wali selama ribuan tahun. Dan akhirnya, jika engkau duduk dalam diam, menutup mata, dan mengucapkan Hu dengan hati yang sepenuhnya sadar, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa pulang yang melampaui waktu, ruang, dan kehidupan itu sendiri. Napas itu menjadi rumah sejati bagi jiwa yang selama ini tersesat, dan sekali engkau menyatu dengannya, engkau akan tahu, Hu adalah napas para wali yang masih hidup, terus berhembus di alam semesta, menunggu setiap jiwa yang siap untuk mendengarnya, dan ikut kembali ke sumber cahaya yang abadi. Ingatlah, Hu bukan sekadar suara, bukan sekadar nafas. Ia adalah aliran kehidupan, gema para wali yang terus hidup, menembus ruang, menembus waktu, menembus hatimu. Setiap tarikan dan hembusan nafasmu bisa menjadi jembatan, menghubungkanmu kembali ke cahaya yang abadi. Jangan anggap sepele getaran yang kau rasakan saat diam, saat menutup mata, atau saat mengucapkan Hu dengan sepenuh hati. Itu adalah undangan untuk pulang ke diri sejati, menemukan kedamaian yang selama ini tersembunyi, dan menyadari bahwa jarak antara engkau dan Sang Pencipta hanyalah ilusi. Teruslah bernafas dengan kesadaran, dengarkan gema Hu dalam hatimu, dan biarkan napas itu membimbingmu. Karena sekali kau menyatu dengannya, engkau tidak akan pernah sama lagi. Dan ingat, napas para wali selalu hidup, menunggu jiwa yang siap mendengar, menunggu dirimu untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alali.